Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hamdan. Saya dari Universitas Siliwangi, Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Elektro. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas PLC, Programmable Logic Controller, di mana pada tugas kali ini adalah sistem parkir otomatis dua lokasi. Nah, di mana pada ketentuannya di sini ada panel utama, ada panel kontrol manual. Nah, untuk soalnya di sini panel utama itu lampu hijau yaitu untuk indikator lampu run, lampu kuning untuk indikator lampu standby, lampu merah untuk emergensi, dan untuk pada panel manual yaitu lampu hijau posisi untuk gerbang terbuka. Nah, untuk lampu kuning posisi gerbang tertutup. Untuk sensor warna hijau dan warna merah yaitu pada sensor warna hijau yaitu sensor incoming kendaraan. Jadi ketika misalkan eh, mobil masuk maka sensor incoming akan berperan. Nah, untuk warna merah yaitu sensor outgoing kendaraan. Jadi eh, ketika masuk masuk parkiran, sensor incoming terdeteksi, maka nantinya akan terbuka gerbangnya. Lalu setelah mobil masuk, maka sensor outgoing akan berperan untuk menutup kembali gerbangnya. Nah, notes di sini desain HMI semenarik dan estetik mungkin. Gunakan animasi kapasitas parkiran wajib menggunakan numbering display dan animasi level meter. Dan setiap timer diwajibkan menggunakan numbering display. Diperbolehkan menggunakan pop-up tambahan nilai. Nah, di sini buatlah program ladder menggunakan software Machine Expert Basic dan desain HMI menggunakan PGO Designer dengan kasus sebagai berikut. Ketika posisi standby, maka sistem tidak akan bekerja dan panel manual bisa digunakan serta lampu kuning menyala. Untuk kedua, ketika posisi emergency, maka semua sistem mati mau itu bagian otomatis ataupun bagian manual dengan lampu merah saja yang menyala dengan cycle 1 second flip-flop hingga tombol reset ditekan. Nah, ketika PB start ditekan, maka sistem otomatis akan berjalan dan sistem manual tidak akan berjalan meskipun PB-nya ditekan hingga tombol stop ditekan dan disertai lampu hijau pada panel utama menyala. Untuk proses di sini ada proses otomatis dan proses manual, di mana pada proses otomatis ketika pas button start pada panel utama, maka sistem otomatis akan berjalan. Setiap parkiran memiliki kapasitas maksimal total 10 buah kendaraan. Pada bagian ter pada bagian masuk ketika sensor incoming terdeteksi, maka timer akan menyala selama 2 detik lalu gerbang akan terbuka. Ketika sensor outgoing terdeteksi, maka gerbang tidak akan langsung menutup hingga kendaraan telah selesai melewati sensor tersebut dan tambahkan timer selama 2 detik baru gerbang akan menutup. Proses 3 sampai 4 berlaku juga pada bagian keluar parkiran. Proses 1 sampai 5 berlaku juga pada parkiran yang lainnya. Proses ketujuh, ketika salah satu kapasitas parkiran sudah penuh, maka gerbang masuk tidak akan terbuka sampai ada kendaraan dahulu yang keluar. Nah, untuk proses yang ke-8, maksimal kendaraan yang bisa ditampung pada masing-masing parkiran maksimal berjumlah 10 buah. Untuk yang poin 9, poin 7 dengan 8 berlaku pada parkiran yang satunya lagi, berarti pada parkiran yang kedua. Karena di sini ada dua lokasi parkiran. Nah, untuk proses manual, jadi yang pertama ketika posisi standby, maka proses manual bisa digunakan dan ketika posisi running, maka proses manual tidak bisa digunakan meskipun tombol buka maupun tombol tutup ditekan. Untuk yang kedua, setiap gerbang memiliki masing-masing lampu indikator dan push button untuk membuka dan menutup gerbang. Ketika gerbang terbuka, maka lampu akan menyala dan gerbang tertutup, maka lampu akan mati. Ketiga, maksimal kendaraan yang bisa ditampung di masing-masing parkiran maksimal berjumlah 10 kendaraan. Nah, yang keempat, ketika kapasitas parkiran sudah maksimal, maka gerbang tidak akan terbuka meskipun menekan tombol buka hingga ada satu kendaraan yang keluar. Nah, lalu kita masuk ke
Slidernya, slidernya di sini ada eh, pada room pertama di sini ada panel utama yang terdiri di sini ada PB Start, PB Stop, Emergency Stop. Nah, pada PB Start di sini posisi NO, di mana NO ini berfungsi sebagai eh, pemicu atau saklar yang mengaktifkan fungsi tertentu ketika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, di sini ada posisi NC yaitu normally close di mana posisi NC ini berfungsi untuk sebagai saklar yang memutus aliran listrik ketika kondisi tertentu sudah terpenuhi. Nah, ini sebaliknya dari NO. Emergency stop juga dalam posisi NC. Nah, untuk outputannya di sini ada lampuran. Lalu dia latching karena eh, fungsi latching ini ketika misalkan kita mengklik satu kali pada push button start dengan nilai satu lalu dikembalikan lagi ke nilai nol, maka outputan ini akan tetap menyala karena ya ini sebagian dari fungsi latching sendiri yaitu mengunci. Ya, kedua di sini ada posisi standby di mana pada posisi standby di sini ada lampuran dengan posisi NC, emergensi, lalu outputannya lampu standby. Untuk emergensi di sini ada sensor incoming, sensor outgoing dengan posisi NC, maka outputannya emergensi, lalu di latching menggunakan outputan dipanggil lagi sinyal outputan emergensi untuk pelatchingan. Jadi fungsinya emergensi ini ketika misalkan kita menekan tombol emergensi maka semua sistem akan mati. Nah, di sini pada outputan emergensi ini menggunakan eh, timer on delay di mana di sini pada soal yang tadi yaitu flip-flop dengan waktu 1 second. Maka ketika misalkan eh, kita menekan tombol emergensi, maka lampu emergensi akan menyala dengan flip-flop dengan durasi waktu 1 second, 1 second. Nah, di sini ada sistem masuk parkiran eh, pada parkiran satu. Nah, sini ada lampuran, high, sensor increment. Kalau pertanyaan sensor increment, di latching, ada lampuran, high dengan posisi NC. Di sini untuk proses manual, inputan buka ini. Nah, di sini ada timer, di mana fungsi timer ini karena pada melihat tadi soal yang tadi, jadi ketika misalkan sensor increment terdeteksi, maka eh, gerbang tidak langsung membuka. Nah, delay dulu selama 2 detik. Maka ketika misalkan sudah 2 detik, maka gerbang akan membuka. Outputannya gerbang masuk. Nah, di sini ada sensor outgoing. Nah, outputannya sensor output, sensor outgoing dengan sama ya dengan menggunakan timer. Jadi ketika misalkan mobilnya sudah masuk, maka si gerbang tidak langsung menutup sama delay dulu selama 2 detik. Maka ketika misalkan sudah 2 detik, maka gerbangnya akan menutup. Nah, sistem keluar parkiran eh, yang pada parkiran satu yaitu di sini ada lampuran dengan posisi NO, sensor incoming. Nah, di sini ada timer. Pada outputnya ada sensor incoming, latching dengan sensor incoming, lampuran.
buka ini untuk proses manual nanti. Nah, di sini ada timer sama settingannya selama 2 detik. Nah, ini juga sama untuk ketika misalkan mobil sudah keluar, delay juga 2 detik. Nah, di sini ada status pada parkiran di mana pada misalkan ketika misalkan parkiran ini sudah terpenuhi dengan pada soal tadi yaitu batasnya 10, maka gerbang tidak akan bisa membuka lagi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada sistem masuk parkiran 2. Oh ya, ini menggunakan counter ya. Counter di mana fungsi counter ini yaitu untuk menghitung jumlah kejadian atau pulsa sinyal digital. Counter ini dapat digunakan juga pada berbagai mode seperti menghitung naik ataupun turun atau down counter. Nah, di sini sistem masuk parkiran 2 sebenarnya sama saja untuk laddernya sama seperti pada tahapan sistem masuk pada parkiran 1. Sama saja, sistem keluarnya juga sama. Nah, pada status parkirnya juga sama menggunakan counter. Nah, di sini untuk proses manual. Nah, langsung saja kita coba disimulasikan. Oh ya, untuk mensimulasikannya kita ke commissioning, lalu ke launch simulator, ditekan, tunggu dulu loading. Nah, ketika sudah ini, maka jangan lupa kita harus menekan start controller agar simulasinya berjalan. Lanjut, kita ke programming, ke loop pertama. Nah, kita tekan PB start ke nilai 1, ke nilai 0 kan lagi. Oh ya, nah di sini, bentar, sebentar. Nah, untuk pada posisi pertama di sini kan tadi soalnya eh Nah, kita mencoba dulu proses yang manual dulu ya. Jadi yang pertama di sini ketika posisi standby maka proses manual bisa digunakan dan ketika posisi running maka proses manual tidak bisa digunakan meskipun tombol buka maupun tombol tutup ditekan. Nah, di sini kita coba dulu ini posisinya di standby ya. Ini lampu indikator standby-nya menyala. Nah, kita coba menggunakan yang manual. Di sini ada inputan buka. Kita klik. Nah, timer berjalan selama 2 detik, maka gerbang masuk membuka. Nah, lalu kita tekan tombol tutup inputannya. Nah, selama 2 detik. Set. Nah, gerbang menutup. Nah, kita coba yang sistem keluar parkiran pada parkiran pertama. Kita tekan timer selama 2 detik, maka gerbang keluar terbuka. Nah, kita coba pada
sensor inputan manual yang tutup, kita klik selama 2 detik, maka mati gerbang keluar, gerbang keluar menutup lagi. Nah, kita coba yang otomatisnya. Kita reset dulu. Nah, di sini posisi lampuran, indikator lampuran menyala. Nah, lalu kita coba eh, pada sistem masuk parkiran satu. Kita nyala ketika misalkan sensor incoming terdeteksi, maka gerbang masuk membuka delay selama 2 detik. Nah, lalu ketika misalkan sensor outgoing mendeteksi mobil sudah masuk, delay selama 2 detik, maka gerbang masuk akan menutup lagi. Nah, di sini untuk sistem keluar parkiran pada parkiran lokasi yang pertama sama saja ya. Ketika misalkan sensor incoming mendeteksi mobil sudah keluar, delay 2 detik, maka gerbang keluar eh, terbuka. Nah, lalu ketika misalkan mobil sudah keluar, maka terdeteksi oleh sensor outgoing, maka delay selama 2 detik, maka gerbang keluar pun menutup kembali. Nah, di sini untuk mengecek status pada parkiran satu. Nah, sini kita misalkan ini harus manual ya, counter. Nah, ini satu, dua, tiga, sorry, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Maka di sini ada outputan high yaitu sensor. Jadi menandakan ketika misalkan parkiran pada lokasi satu ini sudah penuh nih, maka sensor high ini akan menandakan jadi lokasi pada parkiran satu ini sudah penuh. Nah, kita coba untuk sistem masuk parkiran 2. Ketika misalkan sensor incoming eh, terdeteksi, sama saja ya tahapannya seperti yang tadi. Nah, delay 2 detik, maka gerbang masuk menyala. Nah, ketika mobil sudah masuk, terdeteksi oleh sensor outgoing, maka nah, selama delay 2 detik, maka gerbang masuknya itu menutup lagi. Sistem keluar parkiran. Sini ketika misalkan sensor incoming terdeteksi mobil sama delay sama 2 detik, maka gerbang keluar eh, membuka, dan ketika mobil sudah keluar ataupun motor terdeteksi oleh sensor outgoing, maka nah gerbang keluar akan menutup kembali. Ini sama status pada parkiran 2 manual menggunakan counter satu, tiga, empat, lima, enam,
7, 8, 9, 10. Maka sensor high juga akan menyala. Nah, kita, nah di sini ada manual masuk di mana sini ada move dan timer. Nah, di mana move ini berfungsi sebagai move itu eh, instruksi move pada scanner ini digunakan untuk memindahkan nilai dari sumber ke tujuan. Nah, jadi sumber dapat berupa nilai tetap, register atau input atau output. Nah, nilai di lokasi, nilai di lokasi tujuan akan ditimpa oleh data dari sumber. Maka move ini juga sering digunakan untuk transfer data, pengaturan nilai awal, ataupun menyimpan hasil kalkulasi seperti itu. Nah, kita akan mencoba eh, tombol emergensi. Jadi ketika misalkan ada keadaan darurat, maka lampu emergensi akan menyala. Nah, nih flip-flop ya, seperti ini. Nah, baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena di sini memang saya juga masih proses dalam tahap pembelajaran. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf juga eh, apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.